Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM D022158, yaitu berasal dari kelas A. Di sini judul saya yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Toko. Di sini ada list of context, yaitu identifikasi masalah, analisis sistem, analisis kebutuhan, rancangan basis data, DFD yaitu data flow diagram, modul, dan rancangan UI atau user interface. Selanjutnya ada pohon keputusan, di mana identifikasi masalah di sini yaitu proses yang lama dan rentang terhadap kesalahan, yang dimana banyak toko saat ini yang masih menggunakan teknik manual untuk mengelola tokonya, seperti barang masih dihitung secara manual, sehingga itu rentan terhadap kesalahan yang ada dalam informasinya. Selanjutnya ada informasi yang tidak akurat dan tidak efisien, yang dimana informasi yang didapatkan dengan teknik manual tersebut itu masih tidak efisien dan kadang terjadi salah perhitungan dalam informasi yang pengecekan barang atau pengelolaan toko yang masih manual. Selanjutnya ada analisis sistem. Dari identifikasi masalah tersebut, kita dapat menganalisis sistem yang salah satu masalah yang ada sehingga sistem ini ingin dibuat, yaitu proses yang lama dan rentan terhadap kesalahan. Seperti yang saya katakan tadi, yang prosesnya masih secara manual itu sangat rentan terhadap kesalahan dan informasi yang tidak akurat dan sama sekali tidak efisien jika kita membangun toko yang dalam jumlah banyak, stoknya itu jumlah banyak, sehingga kita juga dapat kesulitan dalam mengecek stok-stok yang ada di dalam toko tersebut, stok barangnya. Dan sistem yang dibutuhkan di sini, sistem yang dapat mempercepat proses pengelolaan toko, meningkatkan akurasi dan efisiensi informasi, serta meningkatkan integrasi sistem, agar kita dapat menghasilkan sistem yang lebih akurat mengatasi masalah yang ada. Selanjutnya ada analisis kebutuhan, yang dimana kebutuhan sistem yang diinginkan di sini yaitu ada tabel data pembayaran atau database pembayaran, yang dimana dilengkapi ID pembayaran, tanggal pembayaran, dan ID barang, jumlah barang, dan harga barang yang diambil dari tabel barang itu sendiri. Selanjutnya ada data barang. Seperti yang kita ketahui bahwa ID barang itu primary key, dan ada nama barang, kode barang, harga barang, stok awal, dan stok akhir. Selanjutnya ada penjualan, yang dimana database penjualan ini ada ID penjualan, yang dimana dia primary key, tanggal penjualan, ID pembayaran yang diambil dari primary key ID pembayaran atau foreign key pada tabel penjualan, tanggal pembayaran, ID barang diambil dari primary key tabel barang, jumlah barang, dan harga barang. Selanjutnya ada pegawai. Pegawai di sini ada ID pegawai. Pegawai nanti akan mengakses atau pegawai ini yang akan melakukan proses pada sistem kita dengan melakukan interaksi kepada penjualan barang dan pembayaran. Teknik pengumpulan datanya di sini yaitu pengamatan lapangan, memahami bagaimana operasi toko di lapangan tersebut, apakah di dalam penjualan tersebut masih banyak secara manual dalam menghitung beberapa stoknya. Dari pengamatan lapangan ini tadi kita dapat
menghasilkan sebuah analisis sistem atau identifikasi masalah yang ada pada pengamatan lapangan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Kebutuhan yang diinginkan di sini yaitu kebutuhan fungsional, yang dimana sistem harus dapat mengelola stok barang, sistem dapat mengelola penjualan seperti yang dikatakan tadi, ada tabel penjualan dan dapat menghasilkan laporan. Sedangkan kebutuhan non fungsionalnya diharapkan sistem itu dapat memiliki keamanan yang kuat, seperti forum login, agar tidak sembarangan orang yang dapat mengakses sistem kita. Selanjutnya ada informasi yang akurat, terkini, dan bermanfaat. Itu informasi yang diidentifikasi pada masalah yang sebelumnya, diidentifikasi masalah dan analisis sistem. Selanjutnya ada memiliki kinerja yang baik dan mudah digunakan. Tentunya mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya ada rancangan basis data. Dalam sistem analisis kebutuhan tadi, kita mendapatkan 4 database, yaitu database barang, pembayaran, penjualan, pegawai. Di dalam rancangan basis data ini, ID pegawai menjadi primary key pada toko pegawai dan menjadi foreign key pada tabel barang. Begitu juga pada tabel pembayaran, ID barang menjadi foreign key, dan pada tabel barang, ID barang menjadi primary key. Selanjutnya ada diagram ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini pegawai memiliki atribut nama pegawai, ID pegawai, alamat pegawai, nomor HP pegawai, dan email pegawai. Di sini ada 4 entitas. Pegawai dapat menginputkan ID barang, nama barang, kode barang, harga barang, stok awal dan stok akhir pada tabel barang. Barang dijual dalam tabel penjualan. Penjualan mengakses barang pada tabel barang, dan penjualan memiliki database pembayaran. Dan pegawai juga memiliki berbagai macam penjualan yang dilakukan oleh pegawai. Selanjutnya ada model tabel data. Di judul kita tadi, yaitu kita mengambil kasus pengembangan aplikasi pengelolaan toko dengan mengembangkan model prototype. Kenapa model prototype di sini? Karena itu lebih cocok untuk digunakan karena sistem ini dapat berubah sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi lebih mudah untuk digunakan dan diupdate untuk pengembangan sistem yang lebih lanjut. Listen to customer, analisis masalahnya dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam penjualan pada toko. Agar di sini solusi yang terintegrasi yang memungkinkan pemilik toko itu dapat untuk mengelola stok barang, penjualan, dan mengecek kepegawaian dengan lebih baik. Yang paling utama adalah dia kecepatan dalam pengelolaan stoknya. Dia lebih terintegrasi, lebih tersusun secara rapih dan gampang untuk dimanajemen dan dapat menghasilkan laporan yang akurat. Pada DFD konteks,
Di sini ada pegawai yang memasukkan ID barang pada sistem, dan pegawai dapat menghasilkan output dari sistem informasi ini, yaitu berupa data barang. Dan pemilik toko dapat mengakses laporan penjualan dengan memasukkan ID penjualan dan dapat menghasilkan laporan penjualan. Pada di level 0-nya, pegawai memasukkan ID barang. ID barang dicek pada data barang, masuk kepada database barang. Setelah proses cek ID barang, data barang, pegawai tersebut melakukan penjualan. Dan data barang tersebut ini, dia masuk ke data penjualan dan mengakses database penjualan. Setelah proses penjualan, dia menghitung biayanya dan masuk pada database pembayaran atau transaksi. Setelah penghitungan biaya, datanya juga masuk kepada laporan pemilik toko. Dan kan yang tadi pegawai mengaksesnya, melakukan proses, dan dia menghasilkan data barang setelah diproses. Pada di level 1, di sini lebih spesifik, yang dimana pegawai memasukkan username dengan login atau password, username dan password. Sistem memproses verifikasi. Jika data diterima, pegawai akan masuk ke sistem informasi pengelolaan toko. Data diterima oleh pegawai dapat mengakses stok atau barang, menginputkan stok barang, dan pegawai juga dapat melakukan penjualan. Pada proses penjualan ada yang namanya database penjualan, dan proses penjualan juga ini akan terakses pada database barang. Begitupun input stok, dia langsung mengakses pada database barang. Pada proses penjualan, ada yang setelah memasukkan barang apa yang terjual, dia melakukan proses pembayaran. Dengan menghitung harga total barang, dengan metode pembayaran, dia mengakses database pembayaran. Setelah proses pembayaran tersebut, sistem mengeluarkan data layanan data barang ke pegawai, dan begitu juga masuk pada laporan, dapat diakses pada pemilik toko. Modulnya yaitu kasus kita tadi adalah aplikasi pengelolaan toko. Sebuah toko yang ingin kita kembangkan agar aplikasi yang kita buat ini efisien, efektif, dan meningkatkan operasional pengelola toko. Modulnya yaitu autentikasi pengguna, stok barang, dan penjualan. Autentifikasi pengguna di sini dia bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas pengguna agar tidak sembarangan orang yang dapat mengakses sistem kita. Seperti forum login tadi, dia itu berguna untuk autentifikasi pengguna. Dan setelah kita autentifikasi pengguna, dia masuk pada manajemen. Manajemen ini ada manajemen stok barang dan manajemen penjualan. Di dalam manajemen stok barang, kita dapat mengelola data barang, menambahkan dan mengecek atau mengurangi stok, dan kita dapat mencari dalam pencarian stok barang, dalam pencarian barang kita dapat mencari barang yang kita inginkan, dan begitu juga pada penjualan.
kita dapat mengelola transaksi penjualan, mencatat produk yang dibeli pelanggan dengan proses insert penjualan atau memasukkan penjualan, dan manfaatnya kita dapat melacak penjualan harian dan menghasilkan laporan penjualan. Pada rancangan user interface ini manajemen store, aplikasi kita yang dinamakan manajemen store dengan mengklik tombol start. Ini autentifikasi pengguna dengan masukkan username, password, dengan mengklik setelah memasukkan username dan password kita klik sign in, yaitu masuk kepada sistem. Jika kita belum terdaftar sebagai pengguna, kita bisa klik sign up, yaitu daftar. Setelah kita memasukkan username password, konfigurasi password, kita bisa klik sign up. Dan ini adalah tampilan awal. Ada penjualan dan barang. Pada manajemen penjualan, kita dapat menelusuri penjualan dan melihat tabel penjualan baru. Di sini adalah database penjualan atau segala penjualan yang telah terjual atau telah terbaca dan tersimpan, dan di sebelahnya adalah ada tanda tambah, yaitu kita dapat memasukkan penjualan di sini. Dan selanjutnya, kalau ini tadi dia itu penjualan, ini dia barang. Di barang juga seperti itu, ada forum cari atau pencarian untuk menelusuri barang agar lebih efisien dan menampilkan tabel barang hampir habis, atau jika stok barang menipis, dia akan ditampilkan di sini. Ada tempat database barang dan insert stok di sini. Selain itu ada laporan karyawan apa saja yang sudah terdaftar, dan tombol logout keluar dari sistem. Oke. Selanjutnya ada tabel keputusan. Dengan kondisi ada pemesanan stok barang dan penentuan harga barang. Di sini kenapa rumusnya 4? Karena kondisinya itu ada 2. Sedangkan rumusnya itu N sama dengan 2 pangkat N. Kondisinya 2, jadi 2 pangkat 2 yaitu 4. Dan ada tindakannya itu pada pemesanan stok barang. Jika stok barang menipis, tindakan informasi stok barang hampir habis, dia menampilkan informasi stok barang hampir habis kepada tabel yang tadi. Jika stok barang masih cukup, dia tidak ada tindakan khusus. Pada penentuan harga barang, jika barang terjual secara drastis, dia akan mempertimbangkan kenaikan harga. Sedangkan jika barang tidak terlalu cukup laris, dia akan menyarankan pertimbangan penurunan harga. Sepertinya ada poin keputusan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pada poin keputusan pada sistem pengelolaan toko, dia memberikan sebuah keputusan pada stok barang, yaitu jika stok barang rendah, dia akan menampilkan informasi proses. Jika stok barang cukup, dia akan melakukan tidak ada tindakan. Pada penentuan harga barang,
Jika barang atau produk laris, dia akan mempertimbangkan atau memberikan saran pada kenaikan harga. Jika harga barang tidak terlalu cukup laris atau tidak laku, dia akan menyarankan penurunan harga. Di sini visual code-nya atau source code-nya, yang dimana function manajemen stok dan harga, yang dimana stok barang dan popularitas produk. If jika stok barang rendah, dia akan menampilkan stok barang hampir habis dengan tanda dalam proses. Jika barang cukup, dia tidak akan ada menampilkan sesuatu karena tidak ada tindakan khusus. Dan ada lagi, jika produk populer, dia akan mempertimbangkan kenaikan harga, dan jika produk tidak laku atau tidak populer, dia akan menampilkan pertimbangan penurunan harga. Return tanda atau return pengembalian. Dia mengembalikan nilai pada tanda tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.